Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh ya. Jumpa lagi saudaraku di channel Kampus Ilmu Hikmah menanggapi komentar saudara kita. Ya. Kaitannya dengan saudara Tilawah. Saya mengamalkan surat Yusuf ayat 4. Si target udah kena tapi netral lagi. Sudah 3 kali netral lagi, harus bagaimana? Ya sebenarnya netral lagi itu kenapa itu kan kamu tahu gitu loh ya. Ya, ibaratnya gini, kamu hanya tanda-tanda target itu suka kena kamu, ya baru saja tanda-tanda kamu sudah senang. Akhirnya kamu berhenti mengamalkan juga bisa terjadi. Ya, kebanyakan seperti itu. Ya. Jadi ukuran target kena itu ya bukan ketika target itu merespon Anda saja gitu loh ya. Tidak seperti itu ya. Ukuran target kena itu ya itu ketika target sudah tidak bisa hidup lagi tanpa dirimu gitu loh ya. Ya. Pernah enggak Anda ini katakan orang gila karena cinta itu lihat orang gila karena cinta? Ya seperti itu. Ibarat ini ada tai kucing, dia akan makan seperti rasa coklat gitu. Ya, artinya sudah kena itu seperti itu. Kalau kamu hanya sebatas merespon, terus kamu simpulkan bahwasannya target sudah kena, akhirnya kamu terlena, berhenti mengamalkan. Kamu asik di dunia nyata, ya, tidak di dimensi energi. Dimensi energi itu adalah dimensi ketika kamu dzikir, ketika kamu puasa. Tapi kamu sibuk melayani chattingan target. Kamu diajak kemana-mana sama target, wah sudah senang kamu. Akhirnya lama-kelamaan amalan pengasihanmu itu luntur. Ya. Kenapa ya? Karena belum kena kok itu loh ya. Jadi jangan simpulkan kena ya. Jangan simpulkan target itu kena ketika hanya sebatas merespon kamu. Ya. Misalnya WA-mu diblokir. Nanti ke depan ya setelah kamu mengamalkan amalan pengasihan 1 minggu blokirnya dibuka, terus 1 minggu lagi menghubungi kamu pingin ketemu, kamu sudah berpikir itu kena, padahal itu baru masuk sedikit itu ya. Makanya mengamalkan amalan pengasihan itu tolak ukurnya yaitu tadi, ketika target belum gila sama kamu, artinya belum tergila-gila sama kamu, berarti ya belum masuk ya energinya. Paham ya? Dari sini saya harap Anda paham itu ya. Ya dari komentarmu itu energinya itu pingin apa ya, terburu-buru ya. Energinya tergesa-gesa ya, pikirnya instan ya. Pinginnya ketika kamu sudah mengamalkan terus ada reaksi kamu berhenti, ya tidak akan berhasil. Risik gempur amalan ilmu pendinding bagi melindungi keluarga biar pelet tidak masuk. Ya, sambil tertawa dia, ya. Dia tanya tapi ngeremehkan, tidak tak jawab ya teman-teman ya. Orang semacam ini, ya. Tidak punya tata krama ya. Terus apa lagi nih? Nah ini ya. Nah ini tanda-tanda amalan pengasihan yang menyerang dirinya sendiri. Saudara pujian channel ini ya. Targetnya pasangannya sendiri. Dia ngebet, ya tidak bisa netral. Itu ujung-ujungnya nanti gila sendiri ya. Jadi si pengamal ini akan gila sendiri. Ketika kamu mengamalkan amalan pengasihan, terus kamu tidak bisa mengendalikan dirimu, kamu bisa punya potensi untuk gila. Iya, punya potensi untuk gila. Kenapa? Kamu ingin seseorang itu manut seperti yang kamu inginkan.
dengan menggunakan amalan. Tapi perilakumu sendiri tidak mencerminkan orang yang baik. Paham enggak Anda? Ya. Apa yang terjadi? Akan terjadi gesekan. Bukan gesekan energimu meluncur kepada target, tidak. Tapi gesekan antara energimu dengan energi yang kamu himpun dari amalan dengan karaktermu. Nah, ini sangat berbahaya gitu. Ya, jadi mengamalkan amalan pengasihan itu makanya penting kita itu bersih-bersih diri. Kita bisa melepaskan ego kita. Kita bisa melepaskan nafsu kita, kemerungsung kita ya. Apa bahasa Indonesia kemerungsung itu apa ya? Obsesi gitu. Ya. Kamu baru mengamalkan amalan pengasihan 1 minggu, pinginnya minta lebih. Nah, sama seperti itu. Itu namanya kemerungsung, terlalu terobsesi. Ya, gajimu katakanlah 2 juta. Ya, dalam 1 tahun kamu ingin beli mobil. Ya, itu namanya obsesi. Artinya secara hitung-hitungan itu tidak masuk. Ya bisa saja masuk kalau Anda mau kerja keras dari 2 juta, ya dari 2 juta kamu investasikan, dari hasil investasi kamu kembang biakkan lagi, ya, bisa seperti itu. Itulah tindakannya harus seperti itu. Makanya ketika keinginanmu lebih besar daripada tindakanmu, yang muncul adalah kegagalan. Kamu tidak akan pernah berhasil. Ya itu tadi, kamu tidak akan pernah berhasil. Ya, menundukkan target ketika usahamu lebih kecil daripada angan-anganmu. Harusnya dibalik. Angan-anganmu ya lebih kecil daripada usahamu. Ya, karena bagaimanapun juga usaha kerja keras kita ya tidak akan mengkhianati hasil. Anda sering dengar toh di Facebook, di YouTube, usaha tidak akan mengkhianati hasil. Ya, tapi kalau kamu mengamalkan amalan pengasihan, yang kamu pikirkan adalah hasilnya, sama dengan pertanyaan yang pertama ini. Kenapa kok saya ini sudah 3 kali berhasil luntur lagi, berhasil luntur lagi? Loh, kamu belum berhasil kok gitu loh ya. Itu kan simpulanmu sendiri. Ya, kalau saya lihat ya belum berhasil. Ya, baru target merespon kamu sudah tergila-gila. Sama, ini kasusnya sama gitu. Ya. Jadi kalau kita mengamalkan amalan pengasihan, itu kita harus bisa melepaskan ego kita. Ya, dengan zikir. Makanya puasa itu penting. Tidak cukup kamu sholat qadar. Ya, 1 tahun itu tidak cukup. Ya. Apalagi kamu sholat 5 waktu dan sholat hajat. Ya, kamu itu ukuranmu itu sudah banyak gitu loh. Padahal itu tidak ada apa-apanya gitu loh. Tidak ada apa-apanya. Coba kamu zikir 1000 kali ya. Zikir 1000 kali dengan sholat ya 10 rakaat. Secara waktu lebih lama mana? Kamu zikir katakanlah 1 jam. Ya. Dengan puasa ya 12 jam atau 24 jam. Lebih lebih banyak mana gitu ya. Jadi ukuran itu jangan menurut ego. Kalau menurut ego, yo lama kamu akan berhasil. Ya. Mengamalkan amalan pengasihan itu jangan menuruti ego. Ya. Makanya materi sebelumnya itu nilai minimum. Ya, kalau kamu kepikiran reaksi target, saya mengamalkan baru 1 minggu, reaksinya enggak mau diajak salaman, ya, baru mengamalkan 7 hari, reaksinya ya, sebaiknya enggak usah mengamalkan, karena apa? Kamu enggak akan pernah berhasil. Ya, karena apa? Kamu fokus pada hasilnya, bukan fokus memperbaiki prosesnya. Padahal prosesmu itu banyak yang salah. Ya.
Yang pertama, kamu tidak bisa visualisasi. Yang kedua, energi dari amalanmu itu tidak cukup. Ya, ibarat bensinnya, kamu perjalanan 100 kilo, kamu punya bensin cuma setengah liter. Energinya kan tidak cukup, tidak sampai. Ya, dan yang ketiga, kamu tidak bisa ikhlas, pasrah, melepaskan. Biarkan alam yang proses. Ketika kamu sudah selesai, tapi kamu mikir hasilnya, wah hasilnya ini target ini jajak salaman, tidak mau, tidak ya habis. Akhirnya apa yang terjadi? Muncul dendam, muncul kebencian, muncul emosi. Yang itu akan menjadi penghalang energimu untuk keluar. Nah, kalau energimu terhalang untuk keluar, akan nyerang dirimu sendiri. Kamu semakin gila, semakin edan. Ya, karena energi pengasihan itu tidak bisa keluar. Itu sangat berbahaya. Demikian, semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.